Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 23014011012. Di pembahasan yang akan diangkat yakni mengenai sumber-sumber hukum Islam. Maksud dari sumber-sumber hukum Islam adalah sebagai pijakan umat manusia dalam menentukan hukum atau norma-norma yang mengatur tatanan kehidupan. Pada dasarnya, hukum Islam itu bersumber dari Al-Quran yang kemudian diperjelas oleh hadis atau sunnah Rasul. Berikut akan dijelaskan mengenai sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran dalam bahasa Arab berarti bacaan atau yang sesuatu yang dibaca secara berulang-ulang. Secara terminologi, Al-Quran diartikan sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari surah Al-Fatihah dan berakhir di surah An-Nas. Al-Quran dijadikan sumber hukum Islam untuk mengindikasikan bahwa ajaran agama Islam menghendaki agar sifat-sifat termasuk dalam ajaran dan ketentuan yang mengatur perilaku manusia dalam Al-Quran diterapkan dalam waktu dan kondisi yang tepat. Al-Quran sebagai pedoman hidup banyak menjelaskan berbagai pokok serta prinsip umum untuk mengatur kehidupan manusia baik dalam berhubungan dengan Allah maupun dengan makhluk lainnya. Dan ada kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama sebagai dasar hukum. Al-Quran adalah landasan bagi seluruh hukum Islam. Kemudian ada sebagai hukum primer. Al-Quran adalah sumber hukum yang paling utama dan pertama. Kemudian ada sebagai hukum yang tidak dapat diubah. Hukum yang terdapat dalam Al-Quran bersifat mutlak dan tidak dapat diubah. Contoh itu berkaitan dengan ibadah langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aturan berkeluarga, aturan berdagang, utang piutang, bermasyarakat, berdagang, dan lain sebagainya. Baik, adapun jenis-jenis hadis. Nah, hadis dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuknya. Yang pertama, hadis qudsi. Nah, hadis qudsi adalah hadis yang berupa ucapan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua itu fi'li adalah hadis yang berupa laporan tentang praktik yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ketiga, hadis takriri adalah hadis yang berupa persetujuan diam-diam Nabi Muhammad SAW. Nah, berdasarkan bentuknya, hadis dibedakan menjadi hadis sahriri, hasan, dan daif. Nah, hadis sahriri dan hasan masuk dalam kategori makbul atau diterima, sedangkan hadis daif masuk dalam kategori mardud atau ditolak. Nah, berdasarkan kualitas senadanya dibedakan menjadi hadis mutawir dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lidiana Benu dengan NIM 2301401023. Adapun sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis. Hadis berasal dari bahasa Arab al-hadits yang berarti baru atau kabar. Nah, hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, ya seperti perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat. Jadi yang selanjutnya, adapun beberapa peran hadis dalam hukum Islam yaitu menjelaskan. Nah, di mana hadis berfungsi untuk menjelaskan secara rinci hal-hal yang belum jelas dalam Al-Quran. Yang kedua, menetapkan hukum, di mana hadis berperan dalam menetapkan hukum yang tidak secara eksplisit terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga, memperkuat hukum, di mana hadis dapat memperkuat hukum yang sudah ada. Dan membatasi ayat Al-Quran, di mana hadis dapat membatasi ayat Al-Quran yang bersifat umum. Dan sebagai pedoman hidup, di mana hadis dapat dijadikan pedoman hidup dan pengembangan keilmuan. Dan kelandasan perilaku berbudaya, di mana hadis memuat prinsip-prinsip atau rambu-rambu yang menjadi dasar perilaku perbudayaan. Namun, tidak semua umat Islam menerima hadis sebagai sandaran hukum. Perbedaan posisi hadis juga dilahirkan oleh kelompok-kelompok Islam yang menyebar di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valentino Gabriel dengan NIM 231401022. Saya akan menjelaskan tentang ijma dalam hukum Islam. Ijma dalam hukum Islam adalah kesepakatan atau konsensus para ulama atau ahli fikih mengenai suatu masalah hukum yang tidak ada nasnya atau dalilnya yang jelas atau langsung dari Al-Quran dan hadis. Ijma dianggap sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran dan hadis. Ijma menjadi dasar untuk menetapkan hukum Islam ketika ada persoalan baru yang belum diatur dalam nas dan para ulama sepakat mengenai hukumnya. Secara singkat, ijma adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu masalah hukum dalam Islam. Proses penetapan kias. Yang pertama, menetapkan kasus yang belum ditetapkan hukumnya atau far. Yang kedua, menentukan kasus yang sudah ditetapkan hukumnya atau asal. Yang ketiga, mencari persamaan atau ilah atau al-ilah. Yang keempat, menetapkan hukum baru atau tablik al-hukum. Contoh kasus kias, seorang muslim yang mengkonsumsi alkohol. Nah, alkohol ini dalam Al-Quran tidak tertulis dengan jelas sebagai suatu tindakan yang dilarang atau haram. Namun, dalam Al-Quran ada larangan yang tertulis jelas terkait dengan minuman keras atau khamar.